Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam karena pilkada dan pilcaleg pilpres, tapi Islamlah secara benar. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Nih, saudara-saudara yang menyaksikan acara ini, jangan kau musuhi polisi. Kau kira enak hidupmu kalau tidak ada polisi? Rumah dirampok, harta dijara, istri dibunuh, anak diperkosa. Siapa kau cari? Siapa? Hah? Penghafal Quran? Tidak ketemu pelakunya. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Hilang motormu. Siapa kau cari? Penghafal Quran? Bukan, pasti polisi. Maka jangan musuhi polisi. Pun kalau ada polisi yang tidak bagus, ya namanya manusia. Jangankan polisi, Nabi aja pernah ada yang berdosa. Nabi Nuh pernah berdosa, Nabi Adam pernah makan buah huldi, apalagi polisi. Pun kalau ada polisi yang tidak baik, ya kita doakan, jangan dimusuhi. Kayaknya teman-teman mubalik, saya selalu bilang begini, jangan kau musuhi polisi bos. Kalau kau musuhi polisi, tidak jalan dakwah. Kalau kau musuhi polisi, tidak dikeluarkan izin tablik, tidak bisa kita dakwah. Karena hidup kita bisa nyaman kalau ada polisi. Maka yang baik, polisi melindungi ulama, ulama mendoakan polisi, bersinergi, bersatu untuk menjaga kesatuan Republik Indonesia. Jadi musuh kita bukan polisi, musuh kita bukan tentara, musuh kita bukan ulama, musuh kita setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Teman-temanku para polisi, ingat, tidak semua orang diberi amanah lulus menjadi polisi Republik Indonesia. Coba, masih ingat waktu mendaftar dulu? Tamat SMA, daftar polisi. Tidak tahu apa namanya itu yang tamatan SMA. Kemudian tamat S1, daftar juga polisi. Ya? Ada yang SMA, naik balok-baloknya itu toh. Ada juga yang sekolah apa namanya itu? Perguruan tinggi ilmu kepolisian. Kan langsung perwira. Ribuan yang mendaftar. Tapi bapak-bapak yang menjadi anggota kepolisianlah itu yang Allah pilih untuk menjadi polisi Republik Indonesia. Maka jangan sia-siakan amanah ini. Karena bapak akan ditanya nanti tanggung jawabnya. Saya selalu bilang kepada teman-teman polisi, keliru kalian kalau tidak menggunakan polisi untuk gampang masuk surga. Kenapa? Kalau polisi amar ma'ruf nahi mungkar, gampang dia masuk surga. Contoh, saya sebagai mubalik, ceramah, berbusa-busa mulut saya sampaikan ayat, saya sampaikan hadis, saya sampaikan akal-akal sehatnya, pertimbangan-pertimbangan tafsir, soal khamar, soal minuman keras. Dia bilang, anak muda, ada urusan apa Ustaz? Saya mau minum atau tidak, mabuk atau tidak, urusanku. Saya masuk neraka atau surga, saya tidak usahi kau Ustaz. Itu kalau Ustaz. Tapi coba kalau polisi, dia punya pangkat, dia punya jabatan. Ayo tutup ini. Kalau kau masih edarkan, saya penjara kamu. Polisi. Maka polisi kalau punya niat yang baik, menjalankan amanah yang baik, insya Allah lebih gampang masuk surga. Saya pernah bilang sama Kapolri, Pak, kalau Kapolri lebih gampang masuk surga daripada ulama. Kenapa bisa Ustadz? Coba lihat, kalau Ustadz masuk surga, pun kalau saya masuk surga misalnya, Allah takdirkan saya masuk surga, masih ngantri Pak. Kenapa? Banyak Ustadz di Indonesia, jutaan. Pun kalau mau masuk surga, pintu surga kan ngantri. Jutaan Ustadz di Indonesia. Tapi kalau Kapolri, gampang masuk surga. Kenapa? Tidak ada yang ngantri, cuma satu Kapolri di Indonesia. Tidak perlu antri toh, sendiri di Kapolri di Indonesia. Tapi ingat, kalau salah juga Kapolri gampang didapat. Mana Kapolri? Ah itu dia. Maka jabatan adalah amanah. Di padang mahsyar kelak,
ketika manusia dikumpulkan dari Adam sampai hari kiamat, berapa triliun manusia itu dikumpul di satu tempat namanya padang mahsyar. Pada saat itu kata Nabi, tidak ada perlindungan kecuali datangnya dari Allah. Pada saat itu kata Nabi, ada orang yang mukanya seperti tikus. Siapa muka tikus ya Rasulullah? Ya mereka yang suka ngambil barang-barang. Nah, ini para pegawai, para pejabat yang suka ngambil uang-uang negara, nanti mukanya seperti tikus. Ada muka juga nanti kata Nabi yang mukanya seperti ular. Siapa muka ular? Yang suka menjilat-jilat. Siap benar. Nah, itu nanti muka seperti ular. Biar salah kau bilang, siap benar Pak. Ada juga nanti yang mukanya seperti kuda. Siapa? Yang mereka suka mendahului imam ketika berjamaah. Nah, pada saat itu seluruh orang gelisah. Bayangkan, matahari dari kepala kata Nabi seolah-olah panasnya tinggal 1 jengkal. Tapi dalam suasana seperti itu, Allah menyediakan ruang VVIP. Masya Allah, dilayani oleh para bidadari. Baru dibayangkan petugas sudah datang. Ber-AC, orang umum di padang mahsyar kepanasan, keringatan. Tapi dia diberikan perlindungan. Ada 7 golongan orang yang masuk dalam ruang VVIP ini. Satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Siapa saja, mau Kapolres dia, Kapolda dia, Kapolri dia, Kabak, Dir dan lain sebagainya. Atau polisi biasa saja tanpa jabatan. Kalau dia berbuat adil, maka Allah sediakan tempat di dalam nanti di akhirat. Belum di akhirat ya, baru di padang mahsyar diberikan tempat perlindungan namanya 7 golongan orang dilindungi di padang mahsyar. Satu di antaranya mereka yang adil dalam mengemban jabatan. Tapi kalau tidak adil mengemban jabatan, uangnya anggota misalnya 100.000 tapi napotong tinggal 50. Hati-hati kau bos. Nah cari kau nanti anak buahmu. Barang-barang kantor sudah ditulis inventaris polisi Republik Indonesia, tapi bapak pulang kampung bawa itu semua nanti akan diminta tanggung jawabnya. Alhamdulillah, Allah Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Allah tidak akan membebankan kita tanggung jawabnya kalau kita sudah bertobat di dunia ini. Maka saudara-saudaraku yang pernah mengambil barang-barang inventaris kantor kepolisian, kasih kembali besok bos. Kalau kau tidak kasih kembali, kau pikul nanti di akhirat. Begitu kita sudah tiba. Ya, sudah kita mau diadili, dipikul lah semua itu, kursi, meja, kertas rim, laptop, mobil dinas, dipikul semua. Lewatlah itu pegawai PNS, bapak rupanya yang ngambil, saya dipecat. Maka Allah masih membuka peluang. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Bagaimana caranya? Segeralah bertobat. Caranya bertobat, menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan, minta maaf sama anak buah, kembalikan barang yang pernah kita ambil. Kalau kita betul-betul bertobat, innallaha yuhibbut tawwabina. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Pemirsa yang saya hormati, jabatan memiliki 2 mata sisi. Pertama, kalau dia amanah, maka memudahkan dia masuk surga. Tapi kalau dia khianat, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Khianat, ayatul munafiqin tsalasa. Ada 3 tanda-tanda orang munafik. Apabila dia diberi amanah, dia tidak melaksanakannya dengan baik. Dan orang yang tidak melaksanakan amanah dengan baik, kata Allah dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik yang mengkhianati amanah, tempatnya di akhirat kelak adalah keraknya neraka. Tentu kita berharap seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia mampu memikul amanah yang diberikan. Saya berharap seluruh anggota kepolisian Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke menjadi pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Sekarang ada program baru, menjadi polisi yang presisi. Insya Allah kalau Anda melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya, di dunia menjadi polisi yang bermartabat, dan insya Allah di akhirat kelak tetap menjadi polisi yang bermartabat. Ya, saya Das'ad Latif untuk TV Radio Polisi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.